Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung di pembelajaran Google Meet hari ini ya. Seperti sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bapak akan tunjuk Deska, sok pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deska yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mengabsen dulu ya dari Nah, kita doakan ya semoga yang tidak masuk hari ini ya tetap diberi kesehatan. Untuk kalian yang masih sehat walafiat, tetap jaga kesehatannya apalagi musim penghujan seperti ini, dan ingat tetap terapkan protokol kesehatan. Itu pesan Bapak untuk hari ini ya. Seperti biasa tidak akan bosan-bosan lah ya. Udah kelihatan? Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Nah, kira-kira Kelihatan. gambar ini ya, ini kan tentang orang yang sedang apa? Orang yang mengalami apa? Obesitas. Nah, sekarang Bapak tanya kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa terserang obesitas atau kegendutan? Pola makan yang salah. Iya, pola makan yang salah. Salah itu maksudnya apa coba? Kurang berolahraga. Kurang berolahraga, betul ya. Tadi pola makan yang salah. Jadi makannya itu tidak diperhatikan apakah kandungan nutrisinya aja. Jadi asal masuk aja ke dalam tubuhnya. Jadi apakah dia makan tersebut berlemak atau tidak ya. Jadi menyebabkan itu obesitas. Yang kedua, kurang olahraga ya. Nah, sekarang apakah Bapak tanya ya, apakah ada hubungan antara obesitas dengan kesehatan sistem peredaran darah? Jantung dan stroke. Iya, biasanya dia terserang penyakit jantung koroner. Jadi serangan jantung ya. Jadi kalau misalkan kalian punya badan seperti ini, itu tunggu saja ya serangan jantung atau misalkan penyakit kayak stroke dan sebagainya itu akan menyerang kalian. Jadi ingat harus jaga pola makan kalian ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari hari ini apa, Abram? Nabila, apa kira-kira yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang kelainan dan penyakit yang sering menyerang pada sistem peredaran darah serta bagaimana cara menanggulanginya. Sip ya. Nah, sekarang ada beberapa tujuan yang harus kalian capai selama pembelajaran ini ya. Yang pertama, kalian nanti akan diskusi dulu ya dengan dan harus kalian capai. Nah, ingat ya, untuk kegiatan hari ini seperti Bapak jelaskan sebelumnya di tujuan pembelajaran, kita akan diskusi ya. Kemudian kalian akan membuat peta konsep. Dan untuk penilaiannya, untuk pengetahuan nanti ada post test di akhir seperti biasa di kuisis, kemudian ada di untuk keterampilannya, kemudian Bapak akan lihat dari diskusi kalian, kemudian dari presentasinya, kemudian sikapnya untuk pengumpulan LKPD-nya apakah kalian tepat waktu atau tidak. Halo Sobat Fituan, perkenalkan saya Dr. Ronaldi, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Omni Hospital Pekayon. Hari ini saya akan membicarakan mengenai penyakit jantung koroner. Sebagaimana kita tahu, penyakit jantung koroner ini biasa diderita oleh orang tua. Tapi akhir-akhir ini banyak orang dengan usia berupa keluhan tidak nyaman di dada kiri, bisa menyebar juga ke dada kanan atau bahkan tembus sampai ke... Nah, sekarang Bapak ada gambar. Kira-kira ini gambar apa coba? Ada yang tahu? Berapa ini? Darah di otak yang pecah. Iya ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak setelah melihat gambar ini?
Nabila, ada yang mau ditanyakan? Nabila, Bapak. Sok. Apa nama penyakit di atas dan apa penyebabnya? Ya, jadi Nabila menanyakan bahwa apa nama penyakit di atas, ya. Jadi ini ada pembuluh darah yang pecah. Nah, kira-kira penyakitnya apa dan terus apa yang menyebabkan bisa terjadi seperti itu ya. Nah, bagus sekali ya Nabila. Nah, itu ya yang kita pelajari hari ini tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, ini salah satunya adalah gambar seperti ini ya. Ya, akan diskusi ya. Seperti biasa, Bapak udah share untuk LKPD-nya di Google Classroom, tinggal kalian download aja. Nanti Bapak akan kasih waktu selama 20 menit untuk pengerjaannya. Kan ada yang kurang jelas, boleh kalian tanya ke Bapak ya melalui WA group atau japri ke nomor Bapak. Ketemu lagi ya di Google Meet ya, udah 20 menit. Sekarang kalian bergabung lagi sekarang kita presentasikan hasil kegiatan diskusi kalian. Nah, ini untuk nomor pertama ya. Nah, nanti kalian udah membacakan wacana di atas, kemudian nanti kalian menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Nah, ini untuk yang nomor pertama. Apa yang menyebabkan terjadinya penyakit stroke, jantung koroner, dan anemia? Jelaskan dengan kalimat kalian sendiri. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan nomor 1? Atau Bapak kalau misalnya tidak ada, Bapak akan tunjuk. Aku Pak, aku. Ayo, siapa ini? Siapa? Aku Pak, aku. Oh, aku itu siapa? Rehan. Oh, Rehan Taufik. Sok Rehan Taufik. Nomor 1, stroke itu apa penyebabnya? Kurangnya asupan oksigen ke otak akibat Ya. tersumbatnya pembuluh darah ke otak oleh lemak atau kolesterol. Sip. Nomor yang B, jantung koroner. Kurangnya asupan oksigen dan nutrisi ke jantung akibat tersumbatnya pembuluh arteri koronaria di jantung. Sip. Yang C, anemia. Kekurangan hemoglobin atau sel darah merah, Pak. Ya. Nomor 3, apakah ada pengaruh gaya hidup seseorang dengan munculnya ketiga penyakit tersebut? Nah, ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Aku Bapak. Siapa? Alia, sok Alia. Alia? Ada hubungannya Nah, gaya hubungannya hidup mana? yang tidak sehat, berolahraga, stres karena pekerjaan, dan makan makanan junk food akan mengakibatkan munculnya penyakit jantung dan stroke. Ya, sip ya. Jadi gaya hidup itu berpengaruh terhadap kesehatan sistem peredaran darah kita. Jadi kalau misalkan gaya hidupnya itu makannya asal-asalan, kayak suka makan junk food atau makanan sampah ya. Jadi itu tidak ada gizinya, hanya memberikan penyakit pada tubuh kita kayak hamburger, terus ayam goreng, pizza dan sebagainya ya. Terus yang kedua itu biasanya jarang berolahraga karena kesibukan kita tidak sempat untuk berolahraga ya. Terus yang ketiga biasanya itu karena stres yang berlebihan ya. Terima kasih untuk Alia Azura. Nah, sekarang koroner. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya untuk materi yang kira apa yang menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit atau terserang kelainan pada sistem peredaran darah? Rehan menjawab itu makanan yang tidak sehat. Han, nanti boleh itu ya, jangan di chat ya, langsung aja jawab di itu ya. Minuman beralkohol ya, itu pasti nanti akan berakibat pada pada jantung kita ya. Jadi yang kalian harus hindari itu adalah stres yang berlebihan, karena yang namanya penyakit itu biasanya bersumber dari apa? Dari pikiran kita. Ya, sip ya. Itu adalah kesimpulannya ya. Terima kasih untuk ya hasil dari dari materi ini. Ya, penyakit yang sering menyerang sistem peredaran darah kita ya, ada jantung koroner ya, ada stroke, varises, hipertensi ya, ada hipotensi, anemia, leukemia. Nah, ini anemia ya. Nah, ini ada yang tanyakan? Udah jelas ya untuk materi hari ini? Udah Pak, udah jelas Sip. Pak, udah jelas. Ya, jelas ya. Itu ya anak-anakku untuk pertemuan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah bergabung di Google Meet hari ini. Bapak apresiasikan kepada kalian yang sudah aktif ya. Bapak lihat untuk di depan karena materi udah habis, Bapak akan
mengadakan ulangan harian seperti biasa di Google. Apa berakhir, Bapak akan memberikan kuisis yang akan Bapak berikan yang harus kalian jawab. Bapak akan share dulu untuk linknya di WA kalian. Kemudian kalian jawab. Kuisisnya Bapak lihat untuk nilainya, alhamdulillah ada peningkatan dari kemarin. Meskipun ada beberapa orang yang masih terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri untuk pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Sok, Deska, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Setelah belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.